Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, dengan Bapak Yudi Ramanto, dalam kegiatan pembuatan video tutorial komputerisasi akuntansi dengan menggunakan software Accurate 5 versi edukasi yang sebelumnya sudah kita laksanakan, yaitu setup awal. Untuk kali ini kita mencoba untuk membuat memasukkan setransaksi, bagaimana bukti-bukti transaksi yang ada kita bisa gunakan untuk kita entry dalam aplikasi Accurate 5 ini. Baik, langsung saja kita masuk ke program Accurate 5. Pertama-tama kita double klik icon Accurate 5. Kita tunggu. Nah, ini masuk. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwasanya untuk membuka file yang sudah pernah kita buat, yang pernah kita database sudah kita masukkan kemarin, kita entry, kita pilih yang nomor 2 ini, buka data perusahaan, kita klik, kemudian di sebelah kanan ada kotak kecil titik 3 di sini, kita klik juga. Nah, kita masukkan, kita pilih, kita cek dulu coba satu ini, kita masukkan apakah database yang sudah selesai. Jadi yang jelas jangan sampai keliru database yang ingin kita masukkan. Jadi sebelum kita masuk transaksi, kita cek terlebih dahulu apa saja yang sudah kita entry. Kita cek di daftar laporan, kemudian buku besar, neraca saldo klasik. Ini kita ubah 31 Desember 2016. Apakah sudah masuk atau belum datanya? Maaf. Ini sudah masuk, berarti kita lanjutkan yang ini berarti. Ya, jadi kita mengeceknya di neraca saldo klasik. Jadi akumulasinya sudah ada, returningnya sudah berubah sebelumnya opening balance ya. Langsung saja kita ambil bukti transaksi yang sudah ada dengan kasus transaksi untuk perusahaan jasa, yaitu di sini salon. Untuk transaksi pertama di sini ada pembelian perlengkapan salon melalui kas dengan nomor voucher OP16-1. Jadi ini nomor voucher, kemudian melalui kas, berarti ini secara tunai. Kemudian untuk transaksi di sini ada pembelian perlengkapan. Perlu diingat, untuk pembelian ataupun pembayaran ya, ini ada other payment, pembayaran ataupun penerimaan yang sumbernya berasal dari selain transaksi pembelian ataupun penjualan, itu kita masukkan ke other payment ya. Kita langsung praktekkan. Berarti di aktivitas kas bank, di situ tadi ada other payment, berarti ada pembayaran ya. Other payment ada pembayaran, berarti aktivitas kas dan bank, pembayaran. Dibayar tadi, sebentar saya perkecil dulu ya.
dari pembelian perlengkapan kantor secara kas ya. Kita masukkan sini kas, kemudian voucher numbernya OP16 strip P16 voucher numbernya, kemudian tanggalnya tanggal 1, kita masukkan 0101. Tanggalnya pembelian perlengkapan salon dibayar kepada sumber Makmur. Kita tulis nah, untuk sumber Makmur karena ini ada pembelian perlengkapan, berarti secara tunai berarti ada perlengkapan. Kita masukkan ke akun supplies, nah, ini perlengkapan senilai 450. Nah, menunya boleh ditulis lagi di sini, boleh, kalaupun tidak juga. Terus setelah supplies kita masukkan, nomor jumlahnya kita masukkan. Nah, ini ada gambar kalkulator, kita tekan atau kita klik supaya apa? Supaya amountnya atau jumlahnya bisa muncul. Di sini menyatakan bahwasanya nilai kas yang ada di sini harus seimbang dengan apa yang ada di bawah. Jadi kalau secara jurnal umum, karena di sini ada perlengkapan bertambah dan kasnya berkurang, berarti sisi yang atas ini adalah posisi sebelah kredit, yang ini adalah posisi sebelah debit. Jadi kalau kita simpan tutup, ya, seandainya kita lupa di sini, belum kita klik di sini kalkulatornya, kalau kita simpan tutup pasti ada pertanyaan, debit dan kredit tidak seimbang sebesar 450. Benar. Kenapa? Karena ini belum balance, jadi harus kita balikkan di sini. Otomatis kalau sudah simpan tutup atau simpan baru, nah simpan tutup otomatis langsung keluar dari tampilan menu other payment di sini atau form other payment. Tapi kalau transaksi berikutnya itu ada transaksi other payment kembali, itu bisa kita klik simpan dan baru, masih menggunakan form yang ada di sini. Yang untuk batal berarti di sini untuk membatalkan pengisian form yang ada di sini ya. Kita simpan baru saja karena di transaksi berikutnya itu ada other payment kembali ya, kita simpan baru. Nah, dari transaksi yang kita masukkan itu bisa kita lihat jurnalnya dengan cara masih di other payment, form other payment. Nah, di sini ada tanda panah. Nah, tanda panah ini kita klik ke kiri. Nah, kembali ke transaksi tadi. Kemudian ini ada tanda hijau di sini untuk melihat jurnal. Khusus untuk other payment ya. Nah, kita klik. Nah, ini jurnalnya. Tampilannya seperti ini, supplies, debit, kasnya kredit, seperti itu. Kita hapus aja. Kita kembali lanjut ke transaksi berikutnya. Ini ada transaksi pembayaran brosur untuk keperluan iklan dibayar kepada percetakan media kawasan dengan kas juga. Nah, ini kas, masukkan lagi kas. OP otomatis nih voucher numbernya, tinggal tanggalnya sesuaikan tanggal 3, jangan sampai lupa nih. Biasanya kesalahannya di situ. Pembayaran
susu untuk keperluan iklan, dibayar kepada percetakan media kawasan. Nah, di sini untuk ada keperluan iklan, berarti ada masuk ke beban. Kita cari beban di bawah. Nah, sini ada advertising expense, kita masukkan senilai 600.000. Boleh kita masukkan di menunya. Kemudian kita klik, jangan lupa kalkulatornya, kemudian simpan dan tutup. Jadi ada 2 transaksi untuk pembayaran lain-lain. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya untuk kalau pembayaran lain-lain, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau pembayaran itu digunakan untuk pembayaran lain-lain, contohnya yang tadi pembayaran iklan, pembelian untuk apa tadi, untuk pembayaran perlengkapan salon. Tapi kalau di sini ada pembayaran, misalkan pembayaran utang, ya tadi bukan di aktivitas kas bank, tapi di nanti berhubungan dengan apakah transaksi penjualan atau pembelian. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan transaksi ketiga. Nah, di sini ada sales order atau sales order itu apa? Penjualan, pesanan penjualan. Jadi pesanan penjualan, ada pesanan penjualan dari Rudy Salon untuk krim bat dan lulur mandi susu. Jadi kalau ada pesanan penjualan, kita masukkan di penjualan, kemudian pesanan penjualan. Nah, sales order tampilannya seperti ini. Kita masukkan Rudy Salon, kemudian SO nya kita masukkan, pemesan produk dengan nomor PO. Nah, ini ada PO nya, PO RS 189 RS 189, dengan SO nya SO 1601 SO 1601 tertanggal 4 Januari 2016. Barang diharap untuk bisa dikirim itu diterima, harap dapat diterima tanggal 5. Nah, tanggal 5 ship date nya kita anggap tanggal 5. Kemudian dengan syarat net per 30, kita udah punya ini net 30. Kemudian dikirimnya tidak ada, langsung aja kita masukkan itemnya, yaitu krim bat dan lulur mandi susu. Ini sebanyak 50, kena pajak, kemudian sama lulur mandi susu. Astagfirullah, salah, tinggal ganti saja kalau salah. Lulur mandi susu sebanyak 50. Tinggal kita diisi description-nya, jangan cek kembali PPN nya 650, 10% nya sama, total ordernya 7.150. Nah, ini SO. Nah, kalau sudah, kita simpan dan tutup seperti itu. Kemudian
transaksi 4 selesai, transaksi 3 tanggal 4 sudah. Berikutnya ke tanggal 5. Nah, tadi ada pemesanan tanggal 4, kemudian tanggal 5-nya kita kirim ke Rudy Salon. Ya. Tapi di sini ada pengirimannya baru sebagian, cuma 25 botol. Untuk krim bat dan lulur mandi susu juga 25 botol. Jadi pengiriman barangnya itu secara tidak menyeluruh gitu. Sebagian, separuh dulu. Kalau total dari 50 berarti 25, berarti separuhnya dulu. 25. Nah, untuk delivery orders itu ada di aktivitas, penjualan, pengiriman pesanan. Kita masukkan Rudy Salon. Nah, kemudian kita ambil. Jadi tidak kita masukkan satu persatu, tapi kita ambil dari di sini ada tombol pilih pesanan. Kita klik. Nah, dari SO-nya, kemudian kita kasih checklist di sininya, kita klik OK. Nah, kemudian pindahkan ke kursor, kita isi dulu delivery numbernya DO16. DO garing 16 01 tanggal 5 01 2016. Dikirim menggunakan jasa sepeda motor. Nah, ini karena belum ada, kita klik aja pengiriman baru. Kita bikin sepeda, ya. Nah, udah muncul. Kemudian tadi dikirim cuma 25. Ya, berarti di sini kita ganti 25 dan di bawahnya juga 25. Kemudian di sini ada pesanan penjualan. Nah, ini kita ganti dengan pengiriman pesanan penjualan, tambahin pengiriman pesanan di salon yang pertama. Langsung kita simpan dan tutup. Nah, SO ada, DO sudah ada, nanti tinggal DO yang berikutnya. Tanggal 5 sudah selesai. Berikutnya tanggal 7. Tanggal 7 di sini ada penerimaan jasa, ya. Jadi kita dapat pelanggan dari pelanggan umum. Kita memberikan jasa pada pelanggan umum berupa cuci potong blow, hair spa, dan krim bat. Semua jasa di sini. Jadi kita masukkan. Dibayar secara tunai dengan faktur. Jadi ada dua bukti di sini, ada sales invoice, ada fakturnya, kemudian dibayar tunai. Nanti maka akan muncul customer receipt, ya. Caranya bagaimana? Kita masukkan aktivitas, masih penjualan karena penjualan jasa. Jadi kalau penjualan jasa ada barang, nah itu dimasukkan tetap di penjualan. Klik penjualan, kemudian arahkan kursor ke faktur penjualan dulu. Kita pilih pelanggannya, pelanggan umum, kemudian invoice-nya number SI 16 001 tanggal 7 01 2016. Ini jangan sampai lupa nih, karena pembelian tunai otomatis dikirim hari itu juga. 01 2016. Kemudian terminnya COD, tidak ada pengiriman menggunakan apa, tidak ada keterangan di soalnya. Kemudian kita masukkan cuci potong, hair spa, dan krim bat. Kita klik di sini. Apa dulu yang pertama, sin cuci potong blow. Ini sebanyak 5. Ada pajaknya, teks. Kemudian yang kedua yaitu untuk hair spa 5 juga. Kemudian terakhir
Krimbat sebanyak 5 juga, betul ya, tinggal cocokkan saja. Subtotal 1.200.000, kemudian PPN 120, totalnya 1.320.000. Sama di faktur, kita isi deskripsinya, penjualan jasa kepada pelanggan umum. Nah, karena ini ada penjualan jasa secara tunai ya, jadi kita tidak langsung simpan atau simpan tutup atau simpan baru, karena kalau kita simpan tutup otomatis si pelanggannya belum bayar, padahal transaksinya adalah pembayaran penjualan secara tunai, otomatis si pelanggan umumnya langsung pada hari itu juga membayar transaksi tersebut. Nah, karena di sini ada pembayaran tunai, nah ini ada, kita klik dulu nih, ada tombol di atas ini atau di bawah ini, boleh sama juga, bisa di atas atau di bawah juga sama. Kalau kita klik di atas ini, nanti pindah langsung ke customer receipt. Nah, kita coba yang bawah, kita batalkan, no, kita klik bayar, sama customer receipt. Jadi boleh pilih mana saja, mau yang atas atau yang bawah, yang penting ngerti ini ya. Jadi fungsinya sama, terima di bayaran atau bayar di sini juga boleh ya. Pelanggan umum, form numbernya kita masuk CR 16001, kita masuk CR itu customer receipt 16001 tanggal 7. Kemudian check date-nya kita anggap sama, keterangannya penerimaan pembayaran atas penjualan jasa dari pelanggan umum. Kemudian di sini ada checklist ya. Checklistnya jangan dihilangin, kalau dihilangin otomatis payment amount-nya hilang. Berarti tandanya bahwasanya transaksi ini tidak dibayar. Nah, makanya checklistnya harus tetap ada. Kemudian setelah itu, setelah kita masukkan semuanya, periksa kembali tanggalnya dan lain sebagainya, kemudian simpan dan tutup. Maka di sales invoice atau faktur penjualan nanti akan ada tanda paid di sini, atau istilahnya sudah terbayar. Jadi fakturnya sudah terbayarkan. Maka di sini tinggal kita simpan dan tutup. Itu untuk transaksi kelima. Kemudian kita masuk transaksi 6. Nah, ini ada delivery order kembali atau pengiriman kembali untuk sales order tanggal 5 tadi. Nah, jadi tanggal 4 ya, tanggal 4. Jadi ada tanggal 4 nanti kita melaksanakan membuat sales order, kemudian di tanggal 5 nya di delivery order separuh, ya, tanggal 9 nya dikirim separuhnya lagi. Kita masukkan aktivitas penjualan pengiriman pesanan. Kembali kita masukkan Rudy Salon, pilih pesanan sama dengan yang tadi tanggal 4 tanggal 5. Masukkan, nah sisanya tinggal 25 nih. 25 ini adalah pengiriman yang kedua, tapi kita ganti dulu nih DO nya otomatis nomor 2, tinggal tanggalnya 9 kita ganti 09/01/2016. Dikirim menggunakan sepeda motor kembali. Otomatis ini tidak berubah, 25 tinggal sisanya saja. Berarti ini kita tambahkan pengiriman pesanan penjualan
Salon tahap kedua. Ini pengiriman yang kedua, tinggal kita simpan dan tutup. Jadi SO nya otomatis sudah habis. Berikutnya tanggal 7, lanjut. Mengirim tagihan atas pengiriman barang tanggal 5 dan 9. Jadi ada pengiriman tadi ada 2, tanggal 5 dan tanggal 9. Nah, kita buatkan fakturnya. Jadi kita pengen menagih ke Rudy Salon karena barang sudah dikirim semuanya, otomatis kita tinggal bikinkan faktur untuk kita tagih dengan syarat tadi N/30. Jadi kalau di sini ada pengiriman tagihan, berarti kita bikinkan fakturnya. Kita masuk aktivitas penjualan, faktur penjualan. Kita masuk Rudy Salon, kemudian pilih pengiriman karena kita ambil dari pengiriman barang yang ada dua tahap tadi. Tahap pertama tanggal 5, kemudian tahap kedua tanggal 9. Nah, kita pilih aja di sini. Jadi kita tidak masukkan satu persatu di sini, tapi kita pilih pengiriman. Nah, ini muncul DO-nya. Kita pilih dua-duanya. Kemudian kita klik OK. Nah, muncul semuanya. Ya, muncul semuanya. Tinggal kita bikin invoice-nya, kodenya SI 1602, tanggalnya 10, betul, 10/01/2016, dikirim tanggal 9. Termin net 30, total fakturnya 107.150. Kemudian di sini pengiriman faktur deskripsinya, faktur penjualan, nah, atas pesanan dari Rudy Salon. Nah, tuh tinggal ganti aja, kita tambahin. Jadi ini fakturnya seperti ini, tinggal kita simpan dan tutup. Ini untuk transaksi yang ke 7, ini tanggal 10. Berikutnya lanjut, kan ini sudah selesai, lanjut ke transaksi 8. Di sini ada menerima pelunasan piutang dari Hasami Salon untuk faktur HS02. Nah, ini kalau HS02 berarti saldo awal yang sebelumnya pernah kita masukkan. Di sini pembayaran dilakukan oleh pelanggan melalui transfer dengan nomor formulir CR16002. Kita masukkan saja. Di sini ada aktivitas, tetap dengan proses penjualan. Di sini ada berupa penjualan customership dari pelanggan, penjualan, nah, penerimaan penjualan. Nah, di sini sama customership. Nah, dari siapa? Dari Hasami, yang kita cari Hasami Salon. Hasami Salon, otomatis CR customership 16002, tanggalnya 12. Kita ganti 12/01/2016. Kemudian uang yang diterima masukkan ke akun bank. Udah bener nih, kita ke bank. Kemudian cek date-nya sama, di sini kita buat 12/01/2016. Di sini penerimaan piutang dari faktur HS02 tanggal berapa nih? 30 Desember 2005. Iya. Kita pilih yang 8 juta yang mana? Nah, benar, yang kedua ini. Jadi otomatis kalau kita klik ternyata seperti ini,
kita klik, otomatis payment amount-nya akan muncul senilai 8 juta. Tinggal kita larikan ke kursor ke kalkulator untuk menjadikan antara debit dan kredit itu balance. Nah, di sini banknya 8 juta, di sini otomatis piutangnya 8 juta. Tinggal kita simpan dan tutup. Seperti itu. Kemudian tanggal 8 sudah. Berikutnya tanggal 8 bukan ya. Tanggal 12 transaksi 8. Ya, mohon maaf. Berikutnya transaksi 9 tanggal 15. Di sini ada pembayaran listrik dan air dengan perincian biaya listrik sebesar 365.000 dan air 500.000. Kalau ini transaksinya di akunnya listrik dan air itu terpisah, ya otomatis nanti kita bikinkan akun sendiri-sendiri. Tapi kalau akunnya satu, ya kita gabungkan nilainya. Nah, di sini ada other payment. Kalau other payment sekali lagi kita masukkan di mana? Di aktivitas kas dan bank pembayaran. Other payment melalui apa tadi? Kas. Ya, kita ganti di sini kas. Oke, 1603. Cek number. Tidak ada. Ini tanggalnya, mohon maaf saya kecilin dulu. Oke, biar enak. 15/01/2016. Apa memonya? Pembayaran listrik dan air dibayar ke kantor PLN dan PAM. Nah, kita cek akunnya kemana nih? Akunnya ke akun apa? Kecilin dulu nih akunnya. Akun 6 otomatis di sini akunnya electricity, water and expense utility. Masuk ke utility, kita klik aja, pilih di sini senilai 865. Nah, di sini boleh diisi, boleh tidak. Terus jangan lupa kita klik kalkulatornya. Pokoknya kita cek, oh enggak ada, kita simpan dan tutup. Kemudian transaksi 9 selesai, transaksi 10. Di sini ada tanggal 18 kita melakukan pemesanan kepada Pentin. Jadi kalau tadi ada sales order, nah sekarang ini ada transaksi purchase order. Nanti purchase order ada uang mukanya, kemudian nanti ada pembayaran uang muka, itu kita masukkan ya, masukkan untuk tanggal 10 ini. Saya kira untuk tanggal 10 tanggal 18, mohon maaf, untuk tanggal 10 akan kita lanjutkan nanti untuk di sesi berikutnya. Untuk sesi kali ini sampai dengan transaksi nomor 9 saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.